Burine. Sudah. Pengawal. Oke teman-teman, sudah kenal semua kan? Nggak perlu saya kenalin kan? Karena kemarin kan sempet spanduknya itu beberapa kali muncul di Kota Malang ya. Calon Nggak jadi. Oh nggak jadi, padahal sudah tak tunggu-tunggu ya. Nggak Pengen jadi. tak coblos, tapi nggak jadi ternyata. Tapi nggak apa-apa. Kemarin tuh saya orang Malang Kabupaten, itu pengen nyoblos Mas Rizky Buncel loh, tapi akhirnya nggak jadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Rizky, terima kasih atas kedatangannya ke kampus kita, kampus Institut Asia Malang yang kalau kita bilang, kalau orang bilang itu kampus Asia itu adalah kampus yang kompak. Kalau dilihat dari bangunannya kecil, tapi semua isinya wono di situ gitu ya. Istimewa. Boleh tepuk tangan buat kampus Asia dong. Nah, kita juga punya satu tagline. Apa tuh? Tagline-nya kita adalah kuliah asik kekinian. Jadi nanti kalau teman-teman dipanggil Asia, itu pasti jawabnya kuliah asik kekinian. Asia. Kuliah asik kekinian. Oh, tenang kok gitu. Asia. Oh, siap. Oke, jadi mungkin saya di sini pengen sedikit kasih overview aja bahwa teman-teman yang ada di kelas ini adalah teman-teman dari BPTIP 3. BPTIP itu adalah sebuah mata kuliah khususnya Institut Asia Malang, mata kuliah yang tidak ada di tempat lain. Nah, kepanjangannya adalah Business Practice and Technology in Practice, di mana memang mahasiswa ini kita paksa, kita perbudak. Wes. Bahasanya gitu ya. Bahasamu balil banget ya. Jadi kita mahasiswa ini kita paksa untuk merasakan real experience atau pengalaman nyata di dunia kerja atau dunia bisnis. Nah, siap. Di BP3 itu proyeknya teman-teman adalah bikin event. Nah, di mana untuk BP3 tahun ini, karena kalau kita ngomong BP3 itu sebenarnya sudah kita running mulai tadi tahun 2014. Nah, kalau untuk di tahun 2025 ini, 2026 nanti runningnya, itu kita namanya adalah Parade Mie Nusantara. Jadi kita mau bikin festival kuliner, di mana di kelas ini ada bagi menjadi dua tim ya. Yang depan-depan ini adalah tim acara yang nanti menyediakan tempat sampai intinya menyediakan tempatnya untuk teman-teman. Jalannya acara ya. Jalannya acara. Yang dari sini ini sampai belakang sana itu adalah chef, tukang masaknya. Wis. Kan kelihatan toh? Kelihatan apa tuh? Bau asap. Enggak. Nah, jadi itu. Jadi di sini kita ini ya. Kalau kita ngomong ngundang Mas Rizky ini ya pengen sharing karena kalau kita bilang event experience-nya Kak Susilo ini ya. Itu novel saya, Pak. Oh, novel. Nah, Kak Wahyu. Kak Buncel. Itu event experience-nya sudah banyak banget mulai dari skalanya itu lokal sampai skala-skala nasional. Misalnya ini Beduk Asik by Sampurna. Ini dapat event-event yang dapat sponsorship co-branding dari Sampurna. Nah, ini perlu kita tanyakan nanti gimana caranya bisa gandeng Sampurna. Terus ada sound session, ini Sampurna KB gitu ya. Dari Gudang Garam sampai OJK dan lain sebagainya. Terus ini ada beberapa program TV juga yang di running, itu sebagai orang di balik layar atau di depan layar? Host. Ini ada Boyson TV redaksi anak. Loh, Trans 7? Ya. Trans 7? 2017 aku hijrah ke Jakarta, Mas. Oh, Trans 7. Karir, Aman. Anjay, bukan itu, Pak. Bukan Salim itu ya, beda ya. Tak kira salah satu pengisi suara gitu. Bukan VO saya. Di sini tak kontenin viral lagi sampai ya. CCTV, Trans 7. Iya, sama host Net TV. Berinding Net TV sama host juga. Pernah jadi aktor FTV juga. FTV, alhamdulillah. Sapi, itu beberapa judul. Terus ada Esgo yang bikin melayang juga. Oke Jack. Saya main di Oke Jack, benar. Pernah lihat saya memang. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Makanya tadi Kak pas saya datang ke sini, koyoke tukang ojek yang waktu itu gitu. Terus penyiar di film series. Yakin Nikah JBL. Ini JBL ini brand juga. Oke, jadi, terus ada filosofi kopi. Benar. Jadi tukang apa di situ? Berpartner sama Mas Ciko Jericho. Oke. Itu. Makanya ketularan ganteng nih gitu. Gak blas. Biasa. Ketularan gantengnya sampai fun fact-nya. Apa tuh? Kita harus ngasih selamat kepada manten anyar. Wih, terima kasih banyak. Selamat untuk Mas Rizky Buncel. Terima kasih.
Terima kasih. Salim. Ah. Terima kasih. Oke. Ya. Terus ini di Unda-Undi Band itu sampai sekarang masih ada? Masih ada. Oke. Karena saya pernah nonton juga Unda-Undi Band. Terus, wah banyak juga bisnisnya. Jadi intinya kalau kita datangkan ke sini untuk sharing-sharing seputar how to creating event itu ya pasti beliaunya punya kapabilitas dan punya background yang sangat-sangat ya kalau saya bilang sangat-sangat kredibel dan meyakinkan untuk bantuin kita creating event Parade Mie Nusantara ini supaya jalannya nanti lebih oke dan siapa tahu nanti bisa jadi MC di tempat kita ya. Wes. Kapan sih itu? Ya nanti nego-negoan lah. Oke. Januari. Siap. Oke, mungkin ya namanya ini mungkin sharing dulu. Siap. Jadi tadi kan sudah tak ceritakan versi saya. Siapa tahu ada yang tak lebih-lebihkan atau tak kurang-kurangi. Jadi mungkin Mas Rizky boleh sedikit cerita tentang background dan dunia per-eventannya. Karena kalau di dunia di Malang ya kita sudah sering malang melintang lah, Mas Rizky. Oke, berarti kita hari ini akan membahas soal event berarti Mas. Betul banget. Islam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang semuanya. Namanya Selamat Siang Asia Nation. Gitu. Selamat siang Asia Nation. Istimewa. Di sini ada yang ngantuk, teman-teman? Ada yang ngantuk? Mau join kopi ambil aku? Boleh. Siapa yang mau boleh? Kamu? Iya, join kopi ambil aku ya. Wah, iki. Aku gak dijak join kopi. Join kopi ambil aku ya. Kita taruh meja sini, kalau yang pamannya sama nyeruput aku ya nyeruput ya. Kita taruh sini ya, kita join kopi ya. Buat teman-teman di sini yang asli Malang boleh tepuk tangan. Yang asli Malang. Oke. Yang dari luar Malang? Dari luar Malang jelas ya, lebih banyak ya. Semangar. Dari luar Indonesia enggak ada. Wadah ternyata. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Boncel. Benar atau yang dikatakan oleh beliaunya ini, karena beliau tadi membaca berarti itu adalah fun fact saya. Dari kurang lebih kalau kita membahas soal event, saya bergerak di dunia entertain terutama di balik layar dari sebuah event itu mulai 2012. Mulai 2012 mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu ataupun pernah dengar ataupun pernah datang ke sebuah event yang bernama Kickfest. Kickfest di Malang itu tepatnya di Rampal. Dia clothing sama festival musik ataupun festival band. Mungkin ada yang pernah tahu atau pernah dengar, boleh angkat tangan? Belum ada pernah? Kickfest belum ada yang pernah. Padahal ruame lho event iku mosok gak tau rono guys. Kickfest ini acaranya di Rampal teman-teman. Kalau mungkin ada slide-nya tadi bisa ditunjukkan. Jadi Kickfest ini mulai 2007 event ini. Kickfest ini mulai 2007 boleh yang lainnya Mas. Chat, des, terus satunya lagi. Bukan. Ada yang tentang decknya Kickfest. Mungkin belum di-download kali ya. Belum kekirim. Jadi tak kenalin dulu ya. Jadi aku di Kickfest itu sebagai kreatif director. Sama seperti ketika aku membantu Mas Ucup di Pesta Pora. Mungkin ada pernah dengar Pesta Pora? Nah, ketika di Malang aku terlibat di sana, sama seperti ketika aku di Kickfest. Jadi di Kickfest ini itu festival yang dimana itu industri kreatif mulai dari fashion, F&B dan juga musik itu dijadikan satu. Event ini mulai 2007 sampai kemarin terakhir itu di 2024 dan event Kickfest ini dimulai dari Bandung, Jogja dan juga di Malang. Jadi selama 1 tahun itu kita akan ada 3 kali event yang namanya Kickfest ini. Dimulai dari Bandung sampai di Malang, dan aku mulai join di Kickfest 2013 sampai sekarang untuk menjadi creative directornya. Gimana caranya nanti kita akan membuat sebuah konten di acaranya, nanti tak jelasin yang ada di Kickfest, decknya yang ada di Kickfest, entah itu gimana caranya kita nge-create sebuah sponsorship, terus kita kerjasama dengan sponsor sama pengisi acaranya yang ada di sana. Ada Mas? Belum? Tanya orangnya aja. Yang ini? Oh, ya, ada yang ada tulisannya Stein itu ada. Iya. Save Stein. Nah, bukan. Ini yang technical meeting band, beda lagi. Nah, belum di-download itu, Pak. Ini yang pertama sendiri.
Oh, yang ini. Iya. Oke, tak kirimkan. Jadi ini tak jelasin ke teman-teman, tak kenalkan dulu gimana sih caranya sebuah event itu berdiri. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah membuat sebuah event, boleh angkat tangan. Belum juga. Berarti pertama kali ketika kalian akan membuat sebuah event berarti ya. Siap. Nah, ini adalah experience saya ketika saya membuat sebuah event tepatnya di lapangan Rampal yang dimana itu biaya itu melebihi dari biaya ketika kita akan membuat perumahan. Jadi kurang lebih total kita membuat sebuah event. Jadi kita jelasin ini secara perhitungan teman-teman ya. Jadi di Kickfest sendiri kita tuh nyewa Rampal kurang lebih 7 hari, kurang lebih 1 minggu. Sorry. 1 harinya itu harganya 60 juta. Dikali 1 hari dikali 7. 60 juta dikali 7. Berarti kurang lebih berapa? 420 juta. Kita harus ngeluarin 420 juta dulu untuk ngebooking sebuah lapangan Rampal. Padahal kita akan membuatnya hanya 3 hari. Di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu. Karena kenapa? Karena kita pasti loading. Mulai dari kita ngeloadingin untuk teman-teman bikin booth. Jadi yang ikutan booth di sana itu rata-rata distro ataupun lokal brand yang ada di Indonesia. Mulai dari Screamers, terus SCA, Realism, Inspired kalau dari Malang, Heroin, teman-teman dari Bandung ada Starcross dari Jogja. Terus teman-teman Zero Heroes yang ada dari Malang, Maternal dan kawan-kawannya. Mungkin brand-brand ini pernah kalian dengar. Nah, itu semua brand kita jadikan satu, kita keep jadi satu, kita bikinkan sebuah festival yang bernama Kickfest ini. Kita memulai dari 2007. 2007 teman-teman di sini sudah lahir belum? Kira-kira rata-rata kelahiran berapa? 2006. 5 4 6 3 2 1. Jadi mulai dari 2007 kita jalan terus. 2013 saya join jadi kreatif direkturnya. Gimana caranya kita membuat sebuah kontennya ada di situ, tak jelasin lagi. Nah, di Kickfest ini mulai dari kita ya apa carane ngatur harga, kita ya apa carane mengatur perizinan, gimana caranya kita mencari sponsor agar kita nggak minus, agar kita tetap untung juga yang ada di Kickfest. Setelah gambaran, kita belum mengawali aja, kita itu sudah mengeluarkan biaya sebesar 420 juta. Itu geng ngosongno Rampal. Pernah ke Rampal? Lek gak tahu ataupun gak nganu kebacut sih, ngerti Rampal kan? Nah, bener. Rampal itu tak booking kabeh, guys. Rampal. Mulai tekan ngarepe musola. Kan di situ kan ada pasar malam toh. Nah, beda lagi. Wow. Di UMKM itu kan kurang lebih sejumlah seralem itu sudah ngebooking Rampal jauh-jauh hari juga karena itu memang programnya dari si bapak-bapak tentara yang ada di sana. Hasil kita nyangoni 100 satu tinan. Tadi 100 per dino dikali 100 berarti berapa? 10 juta. Ya enggak sih? 10 juta kali itu berarti kan 70 juta. 70 juta ditambah 420 juta. Berarti 490 juta tok iku digawe aku nyewa Rampal ambek ngetokno UMKM yang ada di situ. Kudu sido. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah event pasti kan ada yang namanya kita hitung-hitungan RABDC. Nah, itu nanti hubungannya gimana caranya kita nge-guide sebuah sponsor, kita menjual sebuah tinan, terus kita deal-dealan tentang yang namanya HTM. Kita mau target marketnya itu berapa orang yang datang ke sana, itu nanti hubungannya sama sosial media, kalian teman-teman yang kalian nantinya akan menjadi bagian dari marketingnya. Nah, dari harga 490 juta, itu aku sedurung munggano sebuah rejing, durung aku ndekek sound, durung bintang tamuku, durung apa namanya perpajakan yang ada di tiket. Kalau kalian akan membuat ATM tiket masuk, nanti kalian pasti akan membayar pajak per tiketnya. Itu masih belum itu semua. Nah, dari itu semua kita kan pastikan kita akan membuat sebuah deck. Sama seperti teman-teman ketika tadi saya diberitahu sama beliaunya Mas Alif. Oh, Mas L, bilang Mas L. Oke. Nah, brandingannya atau panggilannya saya Mas L untuk beliau sungkan. Dari Mas L sendiri itu sudah dikasih tahu deck. Nah, deck yang kita bikin dari 2007 sampai akhirnya berkembang sampai sekarang di 2024 kemarin karena 2025 kita nggak jadi bikin sampai akhirnya corona menyerang, jedar. Kita mempunyai masa di mana kita itu mencapai puncak kejayaan Kickfest itu di 2019.
Kalian pernah dengar gak ketika Didi Kempot itu yang nonton 2 kali lipatnya Stadion Kanjuruhan? Itu yaitu di Geekfest di Rampal 2019. Oh iya, memang rame-ramenya Didi Kempot. Almarhum Didi Kempot itu 2019 dan aku dapat Didi Kempot hanya 60 juta pada saat itu. Beliau nggak mau naik pesawat tapi pakai elf, datang dari Solo ke Malang, teko Malang sore langsung suntik vitamin C di hotel, dulu ada hotel Max One, malamnya baru perform. Itu di 2019. Itu puncak tertinggi kita itu nih, kita ada kurang lebih 133.816.000 penonton yang datang di Geekfest pada saat itu. Nah, kenapa kok kita menampilkan seperti ini ataupun nanti target market kalian? Karena nanti hubungannya dengan ketika kalian ngelamis nanggene sponsor. Kira-kira nanti yang datang siapa? Pasti pihak sponsor nanti akan bertanya seperti itu. Karena dari pihak sponsor sendiri itu pasti butuh yang namanya awareness. Selain nanti kalian akan kolaborasi ataupun barter dengan tempat-tempat sponsornya, di luar dari adlib MC, logo ditampilkan, itu hanya secara umum teman-teman. Jadi produk ini ataupun target market kalian itu yang sangat menurut saya dari pengalaman saya itu sangat berguna sekali. Entah itu nanti kalian lebaikan, entah itu nanti kalian hitung-hitungan secara real, itu pasti akan ada kalkulasinya. Hubungannya dengan siapa? Hubungannya dengan tempat. Di mana nih tempat kamu itu seluas berapa? Cukup gak kira-kira ge wong 1000? Berarti kan kita nggak mungkin nih lempamane tempat iki maksimal wong 1000 kini ngomong nanggene sponsor nanti yang datang insya Allah 5.000 orang. Berarti kan koyo gak relate tuh nek ngene kono. Ditambahi 5.000 orang itu nanti nggak akan stay, tapi nanti akan bergantian. Moving. Nanti akan bergantian. Nah, itu masih oke lah, masih relate seperti konsepnya ketika wedding. Konsep iki gedung iki kapasitasnya piro? Misalnya 1000 undangan, piro undangan 2000. Berarti ki kan ya keluar masuk ya oke sih relate lah mamanya seperti itu. Kenapa ini penting nantinya ketika kalian membuat sebuah teman-teman yang nantinya akan bergerak di sponsor, karena ini adalah jualan kalian dan jualan dari PR-nya dari sponsor. Nah, sponsor sendiri itu sebenarnya mempunyai target atau mempunyai tanggal-tanggal sendiri untuk mengeluarkan biaya, membiayai CIR ataupun membiayai sebuah event, entah itu mahasiswa, entah itu event-event di sekolah-sekolah lainnya ataupun dia nge-create sebuah event sendiri. Itu sangat-sangat penting. Dan dari pihak sponsor sendiri pasti nanti akan menanyakan apa benefit yang nantinya kita akan dapatkan, terus apa yang nantinya kita berikan ke kalian dan apa sih keunggulan event kalian dibanding event lain. Itu pasti nanti event kalian akan dibanding-bandingkan. Nah, salah satu dari kita dari Geekfest sendiri itu nggak ada yang skala event serupa tapi yang lokal tapi skala dari Geekfest. Ada yang namanya Indo Clothing Festival itu sama, itu under dari Geekfest. Ada yang namanya J-Cloth itu sama tapi bootnya nggak sebesar dari Geekfest. J-Cloth rata-rata bootnya 3x3. Ada yang pernah dengar J-Cloth? Nah, J-Cloth itu sama, itu clothing event, cuman bootnya lebih sederhana daripada Geekfest sendiri. Nah, dari Geekfest sendiri atau dari teman-teman sendiri nanti kalau dari kita sendiri yang akan kita jual ke sponsor itu pasti ada yang namanya konten. Dari sponsorship itu pasti akan memberikan sebuah masukan sama seperti rokok. Di Geekfest itu nggak mungkin targetku usia 17 tahun ke atas. Kenapa kok usia 17 tahun ke atas? Karena itu adalah target dari rokok. Rokok itu nggak bisa ketika kalian membuat sebuah event under 17 itu rokok nggak mau, under 18 itu rokok nggak mau. Pasti 18 plus ataupun 21 plus lah. Kalau di sebuah klub-klub yang ada di seluruh Indonesia itu ya. Nah, dari Geekfest sendiri kita ketika saya datang ke sebuah rokok, entah itu Sampurna, entah itu Kuda Garam, kita akan menyediakan tempat sendiri untuk mereka yang kita barrier ataupun barricade khusus 18 plus yang nantinya kita akan bikinkan konten di situ. Yang kita maksud konten adalah isi acara yang ada di sana. Enggak cuma secara keseluruhan, tapi kita juga nge-create eventnya si rokok itu. Sama seperti yang ada di Preston, mungkin teman-teman pernah dengar ataupun pernah lihat datang ke sana. Ketika Sampurna kita bawa ke Preston, Sampurna mempunyai area sendiri dibanding dari area besar yang ada di sebuah event. Nanti mungkin kalian bisa coba juga nih, apakah bisa nih kampus disponsori sebuah rokok atau mungkin pendidikan disponsori sebuah rokok ataupun yang sejenis. Karena kenapa? Karena dari rokok sendiri itu nggak bisa untuk nge-create event sendiri tanpa bantuan
pihak ketiga ataupun orang lain, entah itu IO, entah itu tap in ke sebuah acara ataupun ke sebuah acara ataupun memberikan sponsor yang berupa fresh money ataupun produk yang sangat besar. Nah dari kita nih, dari teman-teman nih, misal decknya mungkin perlu ditambahi, kita pasti akan riset nih. Teman-teman akan menjual sebuah mie, riset sing seneng mangan mie ku sapa ae, gendere sapa ae, usianya berapa aja, targetmu di sana siapa aja yang nantinya kalian akan tuju. Nah, target yang nanti akan kalian tuju itu nanti hubungannya dengan konten di sosial media yang nanti kalian ads-kan. Nah, ketika kalian mempunyai konten yang kalian sudah mempunyai profil dari audiens yang seperti ini, kalian nanti akan mempunyai sebuah strategi ataupun peluru yang dimana nanti hubungannya dengan ads yang akan kalian sebarkan melalui sosial media kalian. Nah itu nanti sama hubungannya sama pihak sponsor. Targetnya apa mas? Targetku iki nganu mas, mahasiswa. Waduh iki ketoke gak cocok iki gawe mahasiswa. Targetnya mungkin apa ibu-ibu ataupun ibu rumah tangga. Targetku mungkin arek SMA dan sebagainya. Itu kan ada sebuah produk yang banyak produk yang mempunyai target masing-masing. Tinggal disinkrono ae. Paling enak ketika kalian membuat event, meloke targetnya mereka. Melo targetnya si punya brand. Melo target itu. Karena kenapa? Karena nanti waktu pengaplikasian jarang pihak brand itu datang sing sekiranya ini gak sesuai targetku. Jarang. Jadi yang paling penting adalah di dealno di CI ambil si sponsor yang mengikuti target dari mereka. Mas targetku ibu-ibu. Iya nanti kita akan mengundang ibu-ibu. Karek bilang ngelami saya. Oh berarti target marketmu yang ini. Wah marketku nanti audiensku itu ibu-ibu PKK. Semisal. Kalau kalian nembak ke perusahaan-perusahaan yang berbau misalnya mie gitu. Benar. Semisal kalian target kalian ke distro ataupun ke tempat fashion. Ini targetnya dan segmentasi apa? Kita anak muda ya sesuai. Kita harus mengulik pihak sponsor kita juga. Sama seperti ketika saya di Sampurna di Gudang Garam, mungkin targetnya apa? Targetku perokok jelas karena Sampurna. Padahal aku sendiri di sini nggak ngerokok. Karena kenapa? Karena yang kita jual itu kita harus mengetahui kebutuhan dari mereka, dari pihak sponsor. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan sebelum kalian akan mempresentasikan? Kalau saran dari saya, kini melo sponsorin jaluk ya apa. Kalau kita terlalu idealis dengan apa yang kita create, ini sponsoring kok nanti akan iki gak cocok ambek audiensku, gak cocok ambek target marketku. Dan nanti bisa beda sen. Nah, saya jadi sedikit penasaran dari penjelasan yang masalah sponsorship ini ya. Karena itu nanti kaitannya kan dengan dua bagian yang ada di kelas ini. Satu, itu tadi tips itu tadi sangat cocok untuk teman-teman yang memang di event yang creating atau menyiapkan acaranya. Nah, tapi masalahnya untuk teman-teman yang produksi mie ini, mereka ini sudah kita kasih kayak semacam kota yang kayak tadi di sini ada yang dapat dari Prabu Muli, itu ada masakan mie ini. Terus yang dari Palembang tadi dia masak mie namanya mie apa? Mie celor. Mie tekwan. Oke. Tekwan model pempek mie celor. Ada juga yang koyo teko Surabaya dapat mie rawon. Mie rawon siap. Teko Madiun mie kuah pecel. Untuk mereka ini kan karena dari kita ini sudah kita target untuk kayak semacam ya wes kamu harus ngambil dari kota ini, jadi mungkin kan agak sedikit lebih sulit untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari sponsor. Ada nggak tips khusus untuk yang mereka ini, misalnya pengen partnership atau sponsorship yang kayaknya produknya mereka ini agak sudah sulit untuk diudik-udik menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan sponsor. Semisal kita ada sponsor mie nih. Sponsor mie-nya ini sebenarnya itu mie polos atau sponsor mie ini yang sudah mempunyai pakem dalam artian tagline ini cocok dibuat masakan A atau gimana? Nah itu. Nah ini mie-nya mie polos dalam kan kalau mie polos kemungkinan nanti adalah mie polos sih kayaknya yang. Nah kalau mie polos kita mau nge-create apa sebenarnya dia itu justru lebih enak karena segmentasi dan pasarnya jauh lebih luas daripada kita mensegment iki cocok mek digawe pangsit tok. Kan gak asik, berarti dodolane dhek gawe wong sing seneng mie pangsit. Tapi kalau mie polos menurut saya, kebetulan teman-teman saya juga pengusaha mie. Kalau teman-teman tahu bakmi sejuk dan kopi, saya cuma yang di Malang sudah ganti Kopi Jaya, tinggal ada di BSD dan kawan-kawan sana ya di Jakarta sana. Sama Kang Soleh sama Mas Ali The Adam kalau teman-teman tahu. Nah, kalau saya nih ya, kalau saya hubungannya dengan mie yang ada.
Karena yang saya kreasikan itu adalah dengan dasarnya mie. Itu ketika saya membuat sebuah produk, sama seperti jenengan, kita juga kemarin itu membuat laksa dari mie juga. Terus kita juga mau membuat mie dengan kuah rawon juga. Sama seperti jenengan. Karena kenapa? Karena emang konsep dasar dari mie ini mengganti karbohidrat. Nah, jadi aku pengen ngerti nih, teman-teman ini mendapat sponsornya nih mie yang emang, sorry nih kalau Indomie kan pasti sudah ada pakemnya, ada bumbunya. Terus atau mungkin mie polos. Kalau mie polos justru menurutku itu sangat beruntung di pihak sponsornya. Karena dari mie A ini jadi kreasi berapa mie. Tanpa dia riset, dibantu riset sama teman-teman yang ada di sini, justru itu jadi pihak ataupun modal marketing dari pihak sponsor untuk menjual ke UMKM yang sekiranya berhubungan dengan apa yang mereka kreasikan. Menurut saya ya. Karena kenapa? Karena kalau mie polos itu bebas wis ate di kayak opo menurutku ya. Entah itu kamu mau bikin omelet ya pantas, mau bikin kuah seperti apa ya pantas. Menurutku seperti itu. Karena dari pengalamanku untuk membuat sebuah menu yang ada di mie, ya memang dasarnya itu terserah kamu mau seperti apa. Oke. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Seperti apa yang namanya ketika kita membuat sebuah sponsor, ini semisal sponsorin mie kan ya. Targetnya seperti apa nih? Boleh lah enggak apa-apa slide yang tadi itu. Nah, ini adalah ketika kita membuat sebuah apa mas targetnya, apa lah ngarani yang nantinya akan datang. Ya ini kita akan menyesuaikan dengan aku pingin nih. Jadi gini, teman-teman nggak apa-apa membuat banyak deck dengan iki di otak adik dengan tujuannya beda-beda. Semisal tujuannya nang gini rokok, targetnya apa? Ditambah ya perokok, umpamanya seperti itu. Targetnya sing liyane apa jenenge umpamanya kita cari sponsor mie, tujuannya apa? Pengusaha kuliner ataupun food blogger ataupun yang lainnya yang hubungannya dengan kuliner ini tinggal dimasukkan ke sini aja. Cuman kalau contoh kasus yang ada di saya di Kickfest sendiri, mulai 2007 itu emang target marketnya itu nggak berubah, hanya ketambahan sebuah persona-persona sendiri-sendiri. Jadi ini secara umum yang nantinya kita jual ke teman-teman yang lainnya. Kenapa kalau di internet ada fashion, personal look, sosial media, kulineri, musik, dan art? Karena di Kickfest sendiri itu kontennya jualan pakaian, jualan makanan, sama festival musik dari Jumat, Sabtu, sama Minggu mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kenapa harus kita tampilkan yang ada di sini ataupun di deck kita yang seperti yang saya tadi bilang, karena hubungannya nantinya itu ketika kalian akan nge-sharing sebuah orang yang nanti yang masuk, itu kalian bisa mengetahui nanti akan hubungannya dengan harga jual. Semisal nih targetnya mungkin anak SMA, berarti harga jualnya gak mungkin dong di atas 30.000. Semisal nih, soalnya harga SMA mulai sangwe 20.000. Semisal maksimal 15.000 ataupun berapa. Atau mungkin nanti hubungannya dengan HTM, harga tiket masuk. Dengan adanya yang seperti ini, dengan konten yang kalian berikan, worth it gak sih ketika aku membeli tiket masuk? Jadi tiket masuk di Kickfest itu 35.000 teman-teman. Itu tiket masuk festival paling murah sampai detik ini 35.000 tanpa melbu bayar mana. Nah lanjut. Nah, semisal teman-teman masih belum ada yang masih aku guru ono iki apa jenenge kira-kira audiens seperti ini. Nah, ini dijadikan target aja, Pak. Dijadikan target aja. Kamu risetnya dari mana targetnya? Kuisoner, mamanya seperti itu. Kan kita ngelamis tok nang ngene sponsor. Kuisoner. Tapi teman-teman yang membuat yang nge-create sebuah event ya juga mempunyai target sendiri. Event kita nanti akan sesuai dengan target kita enggak sih? Event kita nantinya akan sesuai enggak sih dengan apa jenenge segmentasi kita? Kalau segmentasi kita nantinya hanya sebatas wong mangan mie, ya berarti ekspektasi kalian jangan sampai berlebihan kudu tuku A tuku B tuku C. Ya berarti nek mito. Nah, ketika kalian membuat konten banyak, berarti ekspektasinya diunggahno maneh. Kudu ana sing foto nang kene cek viral, kudu ana sing ning ngarepe panggung, cek ana hiburane sing iso garap viral pisan, atau hanya sebatas kalian bekerja sama dengan sebuah komunitas.
Nah dari Kickfest sendiri komunitas semua banyak yang kita create, mulai dari teman-teman skate, BMX, teman-teman apa namanya komunitas motor ataupun teman-teman yang lainnya hubungannya dengan lifestyle dan juga streetwear yang ada di sana. Nah di sini di Kickfest sendiri kita juga ada kulineri toh. Kulineri tak batas sih Pak. Dari kuliner dari Kickfest sendiri itu kita ngasih kuota itu lebih dari 60 itu tinan dari brand ataupun fashion. Nah kuliner hanya sebatas 20 karena kita jualan tinan brand, tinan atau brand. Nah balik mana Mas kok nopo kok no brand kok no F&B untuk biar menjadi kesatuan. Tak balik mana ya. Dari awal kita RAB dengan 490 juta belum ngedekno sembarang kalir, kita kan butuh income masuk selain dari sponsor, selain dari ATM. Akhirnya kita jualan yang namanya booth. Kita dodolan booth F&B 5 hari berapa, terus fasilitasnya seperti apa. Terus di apa namanya di distro-distronya jualan booth juga berapa, jualan lahannya tok piro, ketika dia bawa apa namanya bawa tenda sendiri berapa, ataupun dari kita kasih ke Sarnafil sendiri itu berapa. Kita harus memperhitungkan teman-teman. Berhitung apa? Dari RAB kita. Sebelum kita jalan ke sponsor, RAB lah iso kudu semari dan sudah mateng. Dikei ngisori biaya tak terduga. Kenapa kok kudu ono biaya tak terduga? Ati nggih duwe sapa nanti yang akan kalian gunakan? Wah, ketua panitia. Ketua panitia iku abot lho iku. Abot pol iku. Makanya ini baru pertemuan kelima. Ketua panitia kalau resi. Ketua panitia kan Stepar ini. Stepar hadir tapi? Enggak hadir. Bahaya ya. Bahaya. Nah, itu butuhnya dengan RAB. Ini enggak ngerti ya teman-teman di sini yang hubungannya dengan mengatur RAB siapa, coba dicek mana. Lah iso sing itu yang di pojokannya itu tadi ngecekin RAB. RAB. Nah, itu ada biaya tak terduga belum? Biaya tak terduga. Belum, coba diisi berapa lah sesuai dengan kebutuhanmu. Biaya tak terduga ini berarti kas kecilmu sebelum ada pemasukan. Biaya terduga atau biaya tak terduga? Ya, gitu. Ini kas kecilmu sebelum ada pemasukan. Misal nih, ini kok 3 ngeprint kayak 3W Oppo, itu kita ambil dari situ ya. Di luar dari iku kalian nanti iuran ya, kita nggak tahu ya. Nah, kenapa hubungan dengan RAB dan kenapa hubungannya dengan seperti ini, chat band komunitas kulineri? Karena nanti akan mengundang siapa? Kalian akan mengundang Parker Kill kayak, kalian akan mengundang Seringai, itu biaya piro, Raider Seyo Oppo, itinerary ini seperti apa? Ikut diinkludno kabeh, iku dilebokno kabeh. Ketika RAB wis bulat, jedor, baru aku melakukan ngene sponsor. Baru nanti kita akan membuat sebuah strategi gimana caranya cak event ini rame dan mendapatkan pemasukan melalui HTM ataupun tiket. Selain itu ya apa? Ya dhewe dodolan booth, dodolan nang ngene F&B ne, dodolan booth F&B ataupun dodolan booth nang ngene distro-distro. Ya apa cara menghitungnya? Cara ngitungnya adalah ketika kalian menghitung sebuah stand, itu stand itu kalian stand itu yang tak maksud itu lapangan luas ya. Kalian hitung aja di situ, semisal nih aku kudu nutup separuh biaya aku nyewa panggen iki. Gimana caranya kita menutup biaya setengahnya untuk kita menyewa tempat ini? Itu dihitung umpamanya kita hanya jualan 3x3. Umpamanya kita jualan 3x3 berapa tenan, umpamanya 80 tenan dikali berapa, mungkin biaya sewa boothnya 2 juta, berarti 80 kali 2 juta. Ki nutup gak nih era biaya dhewe. Aman iki era bene awak dhewe lek umpamane tenane dhewe full iku 3/4 wis ke Grab ataupun ke Jangkau sendiri. Masuk. Oke, siap. Ataupun ke Grab ataupun masuk. Nah, terus apa caranya dhewe dodolan cek uang tertarik beli? Seperti yang saya tadi bilang, kita harus nge-create kontennya dulu. Mau konten apa nih yang kita tujuan ke standnya yang ingin masuk di situ. Biasanya stand iku ndeloki emang sapa mas yang main mas. Terus kira-kira wong piro sih? Iso gak aku payu apa jenenge produkku dodolan iki. Oh, berarti juga mereka memperhitungkan kira-kira yang bakal datang ke situ pasti siapa aja dan berapa. Pasti mas. Nanti kan kita hitungan berapa kira-kira. Makanya tadi di awal kita ngobrolin tentang
kira-kira audiens yang datang ke situ itu sampai berapa? Pasti. Oke. Baru datang, Mas. Ini teman-teman dari acara sama ada dari Indonesia. Monggo. Mau lihat-lihat aja, Mas. Oh Ini alah. kalau saya guys gitu. Ya. Hati-hati. Hati-hati kamera nih. Ya. Monggo. Siap. Nyanyi dulu boleh ya? Jadi aku kayak jadi motong kelas nih kayak. Pasti. Pasti Ya enggak apa-apa tapi. Monggo. Oh, di atas. Oke, lanjut Mas Goncel, Mas Manten Anyar, silakan. Selamat datang teman-teman dari Indosat. Yang pakai di luar Indosat boleh keluar dulu, teman-teman. Aku Indosat kok. M3. Oh iya, M3 ya. Masuk. Gitu. Kalau kita nih jualannya nih, berarti hitung-hitungan RAB nih, hitung-hitungan RAB-nya itu kita lihat dulu nih. Yang awal tadi saya sudah bilang, ketika saya membuat sebuah Geekfest di Rampal itu 490 juta, itu sik durung ngedekno kabeh, mek ngosongno kabeh, dibalekno maneh. Luasane tanah dhewe itu dihitung piro, umpamane 3x3 sama seperti tadi saya bilang. Sebenarnya cukup 80, ya wis diunggahno 80 iki sak tenan dodolane piro. Nah, tak buka ya ke teman-teman. Ketika saya di Geekfest, jadi satu tenan itu kita jualannya itu 15 juta. Satu tenan distro. Totalnya 15 juta. 15 juta ini wis tak kasih Sarnafil 5x5. Yang 3x3 itu 13 juta. Lek mek tanah itu dan dia membuat tenda sendiri 11 juta. Untuk F&B itu kita jualnya 5 juta. Tapi kita kasih listrik, kita kasih bangku, meja sama 3x3. Itu 5 juta. Nah, tapi berani ngasih harga segitu karena Geekfest pasti juga sudah memperhitungkan kira-kira dengan crowd yang datang itu kan pasti mereka juga balik. Benar. Dan istilahnya tenan mau beli dengan harga segitu pasti salah satu yang diperhitungkan itu. Jadi benar. Boleh kita jual mahal, tapi ada satu PR lagi nanti gimana caranya kita mendatangkan crowding. Benar. Itu dia caranya. Benar. Nah, kalau dari kita terus lek rego larang-larang sakmene apa masih enggak ono beda A B. Kita mempunyai spesial teman-teman. Ketika kita mempunyai sponsor di luar dari apa yang mereka jual, berarti hubungannya gini. Hubungannya F&B sama sponsor ya untuk saat ini ya. F&B sponsor. Nah, ketika kita sudah masuk nih ke ranah sponsor, beberapa kali yang masuk kan kapal api, Campina, terus apa namanya ornamensi kayak gitu-gitu kan, minuman seperti itu. Nah, kita ngasih ke F&B terlebih dahulu nih. Karena kenapa kok kita ada hubungannya dengan sponsor? Sebelum kita jalan ke sponsornya itu, kita memberikan benefit dulu nih ke sponsor dulu nih sebelum kita ke F&B. Apa benefit ke sponsor? Mamanya sponsornya kopi. Berarti kita pastikan di tenan kita nggak ada yang jual kopi. Oke. Kopi yang jual hanya teman-teman dari sponsor. Kita dapat sponsor kok branding gede dari salah satu brand. Benar. Berarti kita pastikan juga di situ tidak ada brand serupa. Benar. Karena kalau kita mau sebut nama Indomie sama mie sedap nggak boleh ada di situ dua-duanya. Benar, Indomie. Misalnya nih Indomie ya. jadi sponsor gede kita. Benar. Kan nggak boleh ada provider lain yang provider masuk. lain. Oke. Cuma Indosat belum pernah ke Geekfest kayaknya ya. Karena Geekfest sepurane Pak nggih. Geekfest itu mulai 2013 sampai sebelum pandemi itu ngapunten nih sama Simpati. Oke. Nah, terus apa sing benefit sing dikasihkan kita nih pihak yang ke sebuah Geekfest ke sebuah provider. Guys, Geekfest itu wae. Kita bikin tenan sendiri sama seperti ketika nanti Indosat datang ke sini. Ya kasih benefit yang lebih. Oke. Kan ini benefit yang lebih seperti apa? Apa sih sebenarnya dibutuhkan dari target marketnya dari teman-teman Indosat? Entah itu mereka jual kartu voucher atau yang lainnya, ataupun kalian bisa mengajak kolaborasi merchandise sama seperti kita kemarin ngapunten kemarin kolaborasi dengan Bayu. Kita kasih kolaborasi juga distro semua kita kasih produk collab. Jadi ini collabnya ada 3 nih.
distro, sponsor, sama pengisi acara. Jadi pada saat itu Bayu kerjasama dengan salah satu distro, kerjasama dengan Darboy. Darboy yang kita bikinan produk kaos nih, gitu. Tak balik nomanen dengan RAB dan dodolan sebuah produk ini. Setelah kita ngasih benefit ke sponsor, nggak boleh jualan kopi, umpamanya gitu. Kita share ke F&B yang lainnya. Gelem nggak kira-kira? Berarti kan nanti akan Greenpeace. Berarti Waduh, aku gak iso lagi produk kopi gitu, berarti melbu, berarti kita nyari lagi produk yang lainnya. Jadi ketika kita open tenan hanya 20, yang masuk itu pasti 50, Pak. Mas aku 50 maksudnya gini. Tenan kita hanya maksimal 20, tapi yang daftar 50 lebih. Kenapa terjadi seperti itu? Karena emang secara tidak langsung salah satu brand gede yang hanya pertama kali masuk Geekfest langsung mumbul itu adalah Jangjang yang ada di Suat. Itu mengawali dulu itu dari booth kecil, Burger Shot, terus itu juga. Nah terus apa mas yang benefit F&B dapatkan selain tendo dan lainnya itu kan biasa. Ya emang biasa, tapi kita akan memberikan ke teman-teman dipastikan tidak ada jualan yang sama. Semisal sing iki dodolan ayam, iki dodolan mie, kanok mie meneh gak ada. Eksklusif emang itu. Bakso mek siji ku tok. Enggak ono sing jualan yang lainnya. Gitu. Nangkep teman-teman ya. Boleh dicatat teman-teman. Lanjut mungkin. Nah, secara nggak langsung setelah itu kalian ini jelaskan nih ke teman-teman ataupun ke yang kalian tuju, entah itu sponsorship ataupun tinan-tinan yang nantinya akan kalian ajak kerjasama ataupun kolaborasi. Ketika tadi saya sudah disonding oleh Mas L, Mas di sini nanti itu ada teman-teman semua yang akan membuat mie, kayak gitu. Coba aja bikin deck sendiri untuk kerjasama ke brand-brand kuliner yang ada di sekeliling Suhat dulu sini aja enggak apa-apa. Boleh nggak kita kerjasama untuk datang ke sini, tapi kita bikin menu khusus untuk event kali ini, tapi dengan bahan dasar mie itu tadi. Apa benefitnya seperti apa benefitnya mas? Yang umpamanya Joni ini semisal nih free tinan, free booth. Atau kita akan membuatkan ataupun nanti kita akan mendatangkan membuat sebuah konten di warungnya jenengan, atau mungkin kalian bisa membuat sebuah karya baru bareng teman-teman F&B yang ada di sekeliling sini, diawali dari event kalian ini. Semua bahan dasar dari kami, chef dari kami, brand kalian akan masuk ke sini secara gratis, akan dikenal bla 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 sesuai target market kalian. Dan apa benefit lagi yang bisa si brand ini dapatkan selain menu baru ini tadi, ya kalian kita akan mendatangkan beberapa mahasiswa ataupun target kalian berapa untuk datang ke F&B kalian gitu. Jadi, mungkin ini teman-teman, jadi kayak kalian itu bisa gandeng kayak misalnya mie ini X warung apa atau itu loh. Benar, jadi gini di sini di atas ini kan ada Taka Kopi Tiam, terus ada mie Agam, mie Bangladesh ya kan, gitu. Yang mana tuh? Yang mana tuh mas? Yang Agam apa Taka? Oke, siap. Oke. Kaget teman, tak kira angkat tangan iki mang ngopo. Saya lah nggak di sana mas. Oke, siap mas. Masalah mie kalau masalah mie dia yang paling terdepan. Wis. Jadi kalau masalah mie dia Masnya yang diproduksi mie atau yang di mana? Diproduksi mie. Diproduksi mie. Kelihatan melar tuh dia. Itu kan masnya mungkin sudah mempunyai ide mau bikin apa ataupun mempunyai koneksi yang ada di sana. Sudah. Mie-nya dia dapat varian yang kota Trenggalek. Mie Trenggalek, mie ayam lodo. Yang udah tahu dia mie ayam apa? Hah? Mie geko. Mie geko. Oke. Ada nasi geko. Nasi geko, mie geko. Pakai nasi geko. Pakai bumbunya geko ya, benar. Nah yang saya jelaskan ini kalian bisa kerjasama dengan F&B yang ada di sekitar nih. Kenapa kita bisa kerjasama di situ? Karena F&B pasti membutuhkan awareness. F&B masih membutuhkan target market baru. Seperti ketika saya join nih dari di Sejuk, itu pasti akan mengikuti sebuah event. Entah itu Pesta Pora, entah itu Synchronize, ataupun stand up fest yang ada di Jakarta sana. Pasti kita akan masuk juga. Kenapa kok kita pasti akan masuk di sana? Karena kita akan membutuhkan customer baru. Nah dengan diawali teman-teman untuk kerjasama dengan F&B yang ada di sana dengan bahan dasar mie itu,
siapa tahu bisa membuat peluang ataupun membuka peluang teman-teman untuk menjadikan si mie baru ini menjadi PR untuk varian baru, siapa tahu bisa dijual di sana juga. Dengan yang kalian create yang ada di sini, dia masuk ke sini, kalian dapat brand di sini, dapat awareness, diposting sama brandnya, kalian nge-create sebuah menu baru. Oke, menarik. Boleh lanjut. Ya, ini yang kemarin ya. Nah, di deck kalian sudah ada apa namanya? Seperti ini belum? Apa namanya? Jalan kapan? Sudah ada, cuma lokasi belum 100% fit. Oh, enggak di kampus ini. Enggak. Oh, belum tahu. Enggak di kampus ini. Jadi memang kita sudah sudah kemarin nembusi ke beberapa tempat. Ada satu tempat yang sudah agak sedikit kita pendekatannya sekitar 70%, tapi karena berhubungan dengan government atau orang-orang yang dinas-dinas tertentu, artinya masih ada yang belum deal lah ini. Siap. Kenapa? Ya sih. Lek jalan tapi belum ada tempatnya kok Pak. Betul. Jadi makanya hari ini untuk tim yang acara itu kita sampaikan untuk harus fix di minggu ini untuk masalah tempat. Karena kebetulan saya juga habis pitching ke beberapa yang ini ya, yang masuk ya. Yang mau masuk itu ya salah satu yang paling banyak ditanyakan adalah lokasi. Lokasi. Jadi kita harus segera lock lokasinya. Benar. Lokasiku yo emang penting, lempar nih kayak event lokasi di Zoom ya gak mungkin kan ya. Ya tak apa versi paling ya Zoom gitu ya. Muangan. Dulang-dulang nih kamera. Nah, ini penting banget iki Mas, ataupun teman-teman yang di sini. Kenapa kok penting banget? Pertama kamu ngelok acara. Tadi aku ngelok si Rampal iki umpamanya eventku di bulan September. Eventku di bulan September. Aku ngelok Rampal itu mulai Januari. Runningnya tadi 400% membuat sebuah event itu 60% itu nenggane praproduksi. 2% itu ataupun 30% itu waktu kita jalan, dan sisanya 20% itu 60, 30, 10% itu waktu kita membuat sebuah laporan pertanggungjawaban, entah itu ke eventnya, ke dinas terkait ataupun ke internal dari kita. Ketika September ini jalan, Januari aku melaku Pak. Januari melaku, sponsor itu jauh-jauh hari aku melaku. Karena mungkin teman-teman mungkin dari Indosat sendiri juga mempunyai timeline ataupun tanggalan sponsor juga. Kayak kepingin buang barangnya di akhir tahun di bulan apa, event apa, seperti itu. Nah kalau dari aku sendiri, dari Kickfest sendiri, mesti tak caparno seperti ini. Jadi iso hitung-hitungan ono petang puluh, ono OTS 50.000. Berarti kan kita iso ngiro-ngiro kan ya. Berarti pendapatanku ketika 2019 dengan 35.000 iku 100 sekian ribu penonton dikali 40.000 iku piro? Atau target kene awake dhewe iku berarti kudu entek tiket sekitar 200 tiket mereka ngono. Cek opo iki? Cek DRAB di luar dari kita menjual menjual tenan. Baru kok golek batine tekan tekan ATM sing ono ataupun tekan sponsor-sponsor yang memberikan produk yang nanti dibantu kita jualkan. Gitu. Boleh, Bang? Lanjut. Nah, dari clothing brand kita itu sekitar 80, Pak. Di Indonesia itu kayak banget clothing brand ataupun seperti itu. Nah, mungkin kalau hubungannya dengan teman-teman di sini dengan hubungannya dengan stand, berarti kan berarti kita di sini sudah dibentuk ya, Mas El ya? Sudah dibentuk itu berapa stand-standnya ya? Sudah. Berarti kita akan open sekitar 130 stand. Wah, 130 stand. Itu kan bisa dihitung juga nih. Tapi masalahnya itu adalah nanti kita akan ngasih free ke mahasiswa sebagai tenan itu. Nah, tinggal untuk mempercantik standnya itu kayak gimana, mereka itu butuh yang namanya sponsorship atau kolaborasi. Nah, berarti kan secara nggak langsung kan kalian sudah mempunyai gaco toh. Gaco apa? Biasanya emang pengusaha kuliner untuk membuat sebuah stand itu bayar, Pak. Emang biasanya bayar. Nah, tapi kalau dengan kalian mendapatkan gratis ini bisa dijual nih. Gratis ini bisa dijual dengan kolaborasi dengan F&B yang ada di sekitar. Nah, ini adalah salah satu ide yang sebenarnya saya belum kepikiran kemarin. Jadi kalau kemarin
kita mikirnya ya teman-teman itu jalan sendiri, tapi tadi ada masukan juga, ada ide dari Mas Burjan bahwa sebenarnya kita bisa kolaborasi dengan brand atau UMKM yang dia bergeraknya di bidang kuliner. Benar. Tapi tetap nanti kita dalam proses pitchingnya harus menyampaikan bahwa kita sudah punya tugas atau istilahnya itu sudah punya pakem bahwa kita akan masak mie dari kayak semacam daerah ini dan masakannya itu adalah ini. Benar. Nah, cuma secara brand nanti misalnya kita ngomong tim mie Gekok X kolaborasi karo siapa itu masih memungkinkan. Benar banget. Seperti itu. Boleh next. Wah ini si melok lah ya. Wah guys. Gak kelihatan ya? Iya. Ini gak bisa di zoom ya? Gak bisa deh. Lanjut nih pre-event. Oke, jadi mungkin ini Wis. perlu diperhatikan juga sih, kayak pre-eventnya itu yang harus dilakukan opo ae, ya gitu. Terutama Benar. teman-teman yang ada yang depan-depan yang acara, karena kalau kita ngomongin event itu seperti yang disampaikan 60% itu adalah pre-eventnya. Benar. Jadi mungkin ini kita bisa dapat insight menarik di sini, kira-kira di pre-eventnya itu apa yang bisa kita lakukan. Benar sekali, teman-teman saya ya. Kenapa kok pre-event itu penting? Saya kira banyak banget event dan banyak banget ibarat kata gini. Kompetitor dalam artian kompetitor itu lempar kita nggak mempunyai ciri khas sendiri di luar dari kita emang sudah mulai 2007 pre-event itu kenapa kita gaungkan karena target awal kita itu yaitu ketika kita ngeramein di hari H. Nah pre-event ini bisa didelang gak ini sponsor Pak, kenapa bisa didelang sponsor? Di pihak sponsor itu pasti menganggap bahwa aku nyponsori satu acara tok, kita yang membuat sebuah event kita kasih bonus lah. Nanti produk Bapak ataupun siapapun yang join di sini itu nanti kita akan masukkan di pre-event. Emang pre-eventnya apa Mas? Nah kalau saya pre-eventnya itu ketika membuat sebuah Geekfest ini kita jalan ke semua SMA. Loh Mas kok SMA? Karena aku butuh market baru. Nah kemarin teman-teman ini juga punya rencana mau jalan ke SMA juga. Kerjasama dengan OSIS, kerjasama dengan semisal nih kalian ke SMK yang ada tata boganya, kerjasama dengan mereka. Kalau hubungannya dengan kuliner nih, pasti itu di teman-teman di di SMA itu pasti akan mempunyai kepingin sendiri-sendiri nih. Kerjasama dengan SMA terus apa sih yang saya lakukan di sana Mas? Pasti narek SMA pasti kita akan membuat sebuah fun-funan lah. Nah itu kalian membuat sebuah mini games dengan hubungannya dengan sponsor atau kalian membuat sebuah penjelasan tentang gimana caranya kalian membuat sebuah event sama seperti yang kalian lakukan. Itu pasti dibutuhkan sampai arek-arek OSIS. Pasti itu. Ketika kita membuat seperti itu, terus apa mana Mas? Kita kerjasama dengan kafe. Nah ya apa? Secara branding, aku butuh nih masyarakat ataupun teman-teman sekarang itu kadang mungkin pada 2024 nih ya, aku membuat frame photo box. Frame photo box tak deket nanti, tak deket ke 5 kafe, Kopi Jaya, Amstir, di opo, tak deket nek kono. Terus lapor nek kono iku frameku nek kono tulisannya Geekfest dan ono tanggale. Ketika dia posting foto di Instastory, secara nggak langsung dia menjadi marketingku untuk mengenalkan sebuah eventnya. Nah terus ya apa masih iso tak lakukan ya Mas, umpamane aku membuat sebuah event dengan pre-event dengan hubungannya dengan kuliner ya tadi seperti yang saya tadi bilang, kalian sudah mempunyai modal selain stand gratis ya, kalian sudah mempunyai modal, kalian mau membuat apa nih di produk kalian, atau mungkin di event kalian akan di-create seperti apa, kerjasama dengan kafe yang seperti apa. Cobain di kono di dekek tinan ataupun di dekek sebuah informasi. Kalau dulu informasi sederhana itu hanya sebatas poster dekek nempel kono bleng wis mari. Ataupun brosur dibagi-bagikan. Ya kita bikin aktivasi yang ada di sana nih. Aktivasinya opo? Semisal yang saya lakukan, ya aku dekek frame foto book di sono. Terus kita mempunyai program mahasiswa dan juga program SMA atau kerjasama dengan KOL. Kita membuat awareness di sosial media, kita membuat challenge, semisal challenge ini gratis tiket masuk. Kita membuat challenge, semisal challenge itu yang menang mendapatkan voucher di tenan ataupun di booth-booth yang kerjasama dengan kalian. Itu juga salah satu masuk dari pre-event. Nah ini di sekolah, kita kerjasama dengan kampus ataupun sekolah.
mengadakan aktivasi. Apa aktivasi nih? Seperti musik sama karena kita jualannya musik di sana. Kita mengkaryakan teman-teman ataupun internal dari OSIS yang mempunyai karya untuk kita tampilkan. Kita fasilitasi apa? Fasilitasi sound, manggung dan sebagainya. Terus ada lomba basket ataupun yang apa yang hubungannya dengan kreatif yang ada di sekolahnya tersebut. Lanjut. Nah, terus apa iki? Nah, ini hubungannya dengan konten. Apa yang kalian jual di event kalian selain kalian memecahkan rekor muri tersebut? Ketika kalian sudah melakukan rekor muri terus jedar semari. Terus apa mana nih? Apa ketika kita datang di sana hanya sebatas aku mari mecahno rekor muri atau event iki ku dinantikan lagi di tahun depan? Apa mungkin tahun depan kalian akan memecahkan rekor muri lagi? Atau mungkin kalian tahun depan akan membuat sebuah event yang hubungannya dengan mimian lagi. Nah, konten yang kalian create ini nantinya itu iso menjadi ciri khas konten kalian. Mulai dari apa? Mulai dari jingle semisal. Setiap orang membuat sebuah jingle. Terus di Geekfest membuat membuat mainan setiap Geekfest. Apa sih maksudnya mainan? Itu hubungannya dengan anak kecil mulai dari 2007 sampai 2024 itu pasti ono hubungannya dengan sirkus, mini zoo, itu pasti akan berubah-berubah. Jadi kita membuat trademark bahwa iki ku ramah sama anak kecil. Enggak cuma bapak ibu itu sing belanja, tapi arek cilik iku ketika datang ke sana iku iso pakem. Nah, event kalian apa nanti yang akan dijual selain itu? Konten apa nih kono sing sekiranya di situ? Misal hubungan dengan kuliner, apa konten mukbang ya? Mukbang ya apa. Battle mukbang atau mungkin masak besar. Masak besar kerjasama dengan chef. Ambil sing Malang, King Abdi mungkin. Sama Akila nanti bisa tak bantu tembusi. Akila itu Master Chef 2012. Master Chef 12 berarti tahun kemarin. Itu Malang atau mungkin yang juara lagi itu Malang juga kok. Sopo sih arek korek. Wedok pisan. Iku Malang juga. Banyak sebenarnya Malang itu yang pengusaha kuliner yang luar biasa. Tapi kolaborasi dengan chef siapa yang sekiranya di Malang itu duwe jeneng nih untuk hubungan seperti itu. Karena event kita kuliner, jadi hubungannya dengan kuliner kabeh. Nah, jadi itu enggak cuma hanya sebatas rekor muri, tapi ada konten yang kalian jual. Jualnya sponsori apa? Nanti si chefnya akan memakai kaos dari Indosat mungkin seperti itu. Nanti tetelane ataupun penggorengannya ataupun apa nanti di branding semuanya by sponsor. Jadi ada kotak makanannya misalnya. Kotak makanannya berbandingan dari sponsor. Jadi itu masih banyak yang bisa kalian jual. Jadi yang kalian jual bukan hanya sebatas random acara, bukan sebatas acara niki ya opo, tapi sing paling dibutuhkan adalah konten ataupun awareness cek ngeklik nang ngene sponsor ataupun pengunjung kalian. Karena lek umpamane saiki yo nanti sponsor ini logonya masuk di poster. Iku lho jarang pas saiki mengabaikan. Nah, karena sekarang hubungannya di sosial media, hubungan di kamera, ya apa caranya si sponsori kehalek nang ngene wong sing Insta story. Misalnya kita punya panitia 50 semuanya wajib kontenin. Ya, sponsor benar. Oke. Nah, kalau digit sendiri, aku kan juga pengajar digit tuh Mas, digital marketing. Rata-rata pihak sponsor yang periklanan itu bisa ngasih gratis dengan cara teman-teman di sini harus nge-follow si sosial medianya. Entah itu mulai dari percetakannya, entah itu baliho ataupun yang apa. Berarti itu. Nanti tolong ditembusi ya. Ditembusi bisa itu monggo. Ditembusi. Nanti kalau cuma follow mahasiswanya ngasih akeh sing kate follow C. Benar, terus yo mari iki akal-akalan iki nih. Mari kok follow, moro kok unfollow wis gak kirane ngerti semua. Mahasiswa kita biasanya komik. Karena kita menekankan bahwa kita sudah dikasih benefit ya, kita harus komit untuk bantu mereka. Jadi jadi ojo sampai naik dewi. Jadi kita menekankan hal seperti itu. Boleh. Nah, itu strategi apa yang namanya si brand itu biasa meminta seperti itu. Banyak kok yang masuk di JIT sendiri itu Preston itu minta di banner, minta yang lainnya apa dengan periklanan. Nah, ini apa ini Mas? Yo TVT ini maksudnya. Nah, ini segmentedku yang tadi kan sudah kalian lihat nih.
fashion, single, married atau usia berapa. Nah rata-rata ketika kita kemarin mulai 2007, 11 dan sebagainya, ya tapi pasti riset. Kok sing teko kok lanang tok sih? Kok sing teko kok arek-arek grawuk-grawuk tok? Mas seperti itu. Ya apa ya cara kita mendatangkan sebuah wanita, mbak seperti itu. Apa pendekatannya ke wanita? Berarti ini skincare. Selain skincare apa ya kuliner. Berarti kita kuliner kudu sing wanita-wanita banget. Mungkin pedas dan manis, mungkin seperti itulah. Nah, kita menyediakan kemarin menyediakan ya modelnya kayak apa jenenge showcase dari beberapa brand-brand lokal nih. Apa skincarean gitu. Lanjut, Bang. Nah, ini. Lanjut. Nah, ini cek melekat nih ngene arek cilik. Jadi kemarin itu kita membuat mini zoo di Rampal itu, di Geekfest. Kita membuat mini zoo, kita mendatangkan semut, waduh semut. Kita mendatangkan hewan ya. Hewan-hewan. Kita mendatangkan hewan-hewan ke Rampal, Kita kerjasama dengan Cimory, Pandaan. Kita kerjasama dengan mereka untuk meminjam hewan-hewannya. Kita kasih makan gratis, itu? MBG. Wah, waduh, kira soroy. Mang cari kau oleh ngomong politik ya. Itu kita kasih kasih buat anak kecil-kecil itu. Ininya beli enggak kayak makanannya itu? Ini beli. Itu dimonetisasikan beli. Nah, cuma kayak Cimory kita teman-teman dari Geekfest itu dari Cimory itu dapat hewannya ini free. Enggak, kita kerjasama pasti. Karena kan gitu ada jasanya toh, jasa dari perawat, terus selain ongkos itu juga. Jadi secara nggak langsung kan di Cimory ini kehilangan beberapa hewannya yang kita sewa toh. Tapi pasti dengan harga yang lebih murah. Dengan harga nggak murah banget karena kita nggak sounding Cimory-nya. Oke. Oh, berarti kerjasamanya putus. Jadi iya. Bukan sebagai partner. Satu partner event. Iya, benar. Karena lek Cimory hubungannya kok mbek sponsor kuliahane. Aku gak iso nglebokno susu, gak iso nglebokno yogurt, umpamane seperti itu. Semisal kerjasama dengan Cimory nek kono ono Amstir kayak yang buka booth. Amstir kan susunya pakai Greenfield. Iya. Kudunya nggak Cimory, berarti kan nggak bisa. Itu berarti mikiriku wis hubungannya mbek brand icon duwe opo sing iso kita grab. Benar. Lanjut. Nah, ini konten juga. Oke. Konten juga. Bisa ditiru guys. Jadi misalnya nanti sebelum kita bikin parademi CFD. Benar. CFD. Misalnya teman-teman nih yang sudah produknya sudah jadi dan sudah dites, nggak bikin sakit perut, nggak bikin mencret. Nah, itu misalnya tiba-tiba challenge kita bikin event challenge di CFD. Benar. Tapi pastikan dulu minyak aman untuk konsumsi. Benar ya. MBQ, mie bener. Oh iya, mie bergizi gratis ya. Ini apa sih kok bikin street parade. Nah, ini hubungannya dengan brand teman-teman. Brand apa Mas? Brand distro. Nah, terus apa hubungannya brand distro? Kita mengkolaborasikan. Sama seperti ketika saya mengajak teman-teman harus karya kalian dikolaborasikan dengan brand yang lain, itu cek apa sih? Cek podo-podo saling munggah, saling angkat. Semisal nih, kita kemarin atasnya ini maternal, tengahnya inspired, celananya realism, tasnya ishud ataupun distro yang lainnya. Jadi saat pengadek ini semua brand yang ada di sana. Oke, jadi nanti kita bikin eventnya salah satunya adalah MBG, mie bergizi gratis. Kalau kita tim acara. Lanjut. Hanger area ini tinan makanan. Kita kasih nama sendiri. Lanjut. Gas. Nah, ini yang kita jual nih ke sponsor, tenan ataupun distributor lainnya. Kita ngelok teman-teman ini jauh-jauh hari, bahkan hampir 1 tahun bisa juga. Oke. Kita kebetulan sekalian saya pengen tanya di sini. Kita kebetulan di sini salah satu poin selling atau poin yang kita jual itu bukan dari konser, bukan dari konsernya, tapi memang dari segi ininya, festival kulinernya. Kira-kira itu untuk menarik crowdednya. Kira-kira
Ya apa? Ada Kita bikin talk show aja, talk show sama pengusaha kuliner. Oke, talk show pengusaha kuliner atau mungkin bikin kayak sama challenge sama Benar. gitu ya. Kita bikin itu aja untuk ngeroditno sebuah acara ya. Kalau cuma makan, sorry nih, rekor muri masih selesai kebiaran apa nih, sudah aktivasi itu. Pasti kan ada aktivasi tambahan kan. Kalau kita kan ada konsernya. Itu tadi coba kita Jadi kita kemarin sebenarnya di tim acara itu waktu presentasi ke saya, teman-teman kebetulan saya pastinya di event itu teman-teman kemarin ya sudah bikin kayak mereka mau bikin kayak ini ya cooking battle pakai mie. Jadi nanti mau challenge beberapa dosen yang cowok-cowok untuk nostalgia zaman nih ngekos biyen masak mie kayak gitu. Terus yang kayak ada tadi kayak makan mie, nanti ada yang kayak berdasarkan level pedasnya, ada juga yang berdasarkan kayak cepet-cepetan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal kayak gitu, cuma mungkin yang bisa kita masukin lagi talk show kayak gitu ya. Yang mungkin kita nanti kerjasama sama pengusaha kuliner atau food blogger lah. Food blogger. Benar. Halo Rek, gitu ya. Wis. Begini. Nah, itu kan food blogger gitu loh maksudnya. Misalnya yang abdi kayak gitu. Nah, itu. Roto ya opo mbak arek itu. Itu. Talk show mungkin gini, mungkin nanti bisa coba tak sambungkan ke Akila ya, Master Chef 12 itu ya. Akila nanti masak bareng sama Akila, nanti yang talk show juga Akila sekalian aja gitu. Itu bisa. Punya event namanya di situ ada sub kontennya di situ kayak masak bareng Akila Master Chef. Kalian di situ nanti ada talk show-nya. Jadi bisa diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Setengah 12 kira-kira mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan open question kita di sini buat teman-teman. Jadi biar nggak saya terus yang nanya. Misalnya ada beberapa teman-teman yang pengen tanya seputar dunia per-eventan, mumpung ada orangnya. Kalau kita lihat di lanjut. Ini kayak core of the core katanya, ahlinya ahli gitu kata Pak Gundul gitu. Baik. Nah ini pasti nanti akan kalian jual nih. Kalian jual ke siapa namanya? Kalian jual ke sponsor nih, ke brand sponsor. Nanti kalau mungkin ke sponsor, nanti sponsornya akan kita posting 4 kali, umpamanya seperti itu. Itu kan dimasukkan ke benefit sponsor toh. Sponsornya nanti akan disonding MC 8 kali. Itu harus ada masuk nih. Lanjut Mas. Nah ini above the line, promosinya seperti electronic media, digital media, outdoor media, per-event activity, live activity, engagement program, community invitation. Nah, community invitation ini nanti mungkin teman-teman bisa mengundang KOL yang baru ataupun micro influencer. Micro influencer yang bergerak dalam bidang kuliner mungkin kita undang gratis secara nggak langsung untuk nge-review event ataupun kita tending eventnya ke situ. Untuk untuk nge-review rekor muri ini tujuannya apa? Tujuannya awareness untuk tahun depan ketika kalian nanti akan bikin lagi. Oke, siap. Boleh lanjut next. Nah ini harus pasti kudu dipikirkan lagi nih. Oke, siap. Timeline ataupun floor plan-nya dari Geekfest seperti apa. Nanti di mana sponsornya, tempatnya. Pasti kan pihak sponsor kan kepingin sing strategis toh. Kita kasih sendiri di mana. Di pinggir panggung. Pokoknya si duitnya gede nanti kita taruh di dekat panggung. Bukan hanya jadi gini, bukan hanya ditaruh di dekat panggung juga. Kalau pengalaman saya di Geekfest dengan provider yang kemarin, itu kita bikinkan acara dan nama providernya dijadikan tajuk acara. Oke. Semisal eventnya kita Geekfest nih, untuk tahun lalu kan kita sama Simpati nih, ini namanya Simpati Geekfest. Gitu. Berarti kan secara look gede itu ya usulannya mereka. Ya nanti kan bisa nih Indosat apa gitu. Tapi untuk co-branding kita kayaknya sudah ada. Oke, mantap. Lanjut guys. Nah ini dikasih kontak yang dimana teman kalian yang akan menjadi humas ataupun kontak person itu. Yes. Ini teman-teman ya, mungkin untuk teman-teman produksi sebenarnya kita di tim acara itu kita sudah ada gate atau sudah ada semacam proposal. Nanti kalau ada teman-teman yang dari tim produksi itu butuh, nanti akan kita kirim. Tapi seperti yang disampaikan Mas Bundel tadi bahwa itu tetap harus dimodifikasi. Karena kalau di proposal utama kita bicaranya event secara keseluruhan, bukan bicara produk atau eventnya, bukan bicara tentang produknya teman-teman. Jadi tetap harus nanti dimodifikasi. Tapi kalau mau pakai guideline-nya, pakai yang kita punya, event punya, itu silakan. Nanti bisa kita kirim melalui fasil masing-masing. Bisa ditanyakan ke fasil masing-masing nanti.
Benar. Nah ini kurang lebih sama ya. Sik, naik lagi. terus sama seperti tadi. Nah atas nah ini sponsor nih. Kalau dari Kickfest nih, ini waktu itu kebetulan tak kasihkan ke Mas Gilang J99 melalui MS Glue-nya ya, tak kasihkan ke Mas Gilang karena Mas Gilang sendiri punya banyak produk toh, J-Water dan kawan-kawannya. Nah ini kita akan ada main benefit, social media engagement dan kawan-kawannya ya. Ini mungkin bisa ditambahin kalau semisal belum, maupun kalau semisal sudah enggak apa-apa lah. Dan kita ada package sponsor untuk 4 produk, mobil selling ya opo kita kasih woro-woro. Kita kasih woro-woro semisal teman-teman di sini kuliner kerjasama dengan tahu bulat mungkin. Kalian membuat jingle terus di tahu bulat itu di setel terus mengulang mbek keliling iku opo itu boleh. Sponsor untuk setiap produk masuk, social media engagement, 2 KOL visit ke salah satu booth sponsor dan bisa dijual. Kita akan menyediakan 4 KOL, kita akan menyediakan teman-teman yang berfollower 10.000 ke atas untuk ke review ke boothnya jenengan. Itu kan juga benefit dari sponsor. 1 kali challenge di official Instagram event, berhubungannya dengan nanti mungkin collab post dengan sponsornya. 4 kali post di feed official Instagram event. Itu kenapa? Itu untuk kita jual. Boleh naik Mas Dikta? Mantap. Nah ini coba nih produk bundling with FNBT. Nah itu mungkin ide yang cukup menarik. Jadi produk bundling. Jadi misalnya teman-teman bekerjasama sama tenan apa sama produk apa nanti misalnya bisa di bundling gitu. Boleh. Lanjut. Ki awal nih Bang. Saem. Dealnya berapa? Wah. Rahasia. Dealnya asik. Ini Saem, kita kasihkan Saem. Apa sih oleh ini Saem? Yo 5 kali Balio event, 5 kali vertical banner event, 1.000 kali poster event, 50.000 flyer event. Nah ini semua kalian bisa apa namanya? Bisa kerjasamakan. Yang ini nih. Ini kan kita jual nih, kita jual jedes. Padahal kita semisal kerjasama bisa dapat gratis ini. Entah itu kita dapat gratisnya itu setengah dari ini, ataupun setengah dari ini, atau bisa kita hanya membayar pajaknya aja. Kita nggak membayar produksinya. Event aktivasi ini kita bikinkan booth sendiri dari eventnya tersebut. Terus ini event akses ini, semisal ini teman-teman sponsor kita kasih 50.000 tiket, semisal seperti itu. TVC looping on main stage 9 kali MC ad clip ini kudu jelas kabeh yang kalian harus kalian perjalan di decknya kalian. Bisa? Nah, bawah. Oke. Nah, ini dikasih kontak person orang yang berhubungan dengan sponsor. Kalau tadi berhubungan dengan acara, ini berhubungan dengan sponsor. Gitu. Boleh lanjut yang floor nih. Sing rampal tadi kanan Mas. Nah, ini kan lebih jelas ya. Nah, misal teman-teman nantinya sudah mendapatkan mendapatkan sebuah tempatnya. Nah, kalau bisa itu kalian gambar seperti ini biar jelas. Kenapa? Biar jelas nanti kalian jualannya. Biar jelas nanti ketika kalian akan melibatkan sponsor itu kalian taruh mana, brandingannya sponsor itu ditaruh di sebelah mana aja, terus area-area yang gimana ini nanti bisa kalian share di sosial media, di mana nanti mereka ketika datang ke parkirin di ketika mereka datang itu kalian itu nggak bingung untuk melalui apa, mereka hanya datang ke situ seperti apa, targetnya seperti gimana, dan tenant-tenantnya itu biar tertata rapi untuk produk ataupun jualan teman-teman yang ada di sini. Itu. Baik. Terus sana mana enggak? Cek. Kiben TM ini apa? Pencet Mas. Baik yang baik. Nah, des atas. Nah, ini satu ini belum atas. Nah, kalau ini contoh kolaborasi dengan pengisi acara.
Ini dari brandingan. Pasti gini. Pasti si talent ataupun si artis itu pasti mempunyai, ataupun siapapun lah nantinya itu mempunyai. Terima kasih teman-teman Indosat. Sama-sama sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Barakallah. Selamat, monggo hati-hati. Cair. Nah dari sini, ini kalian bisa menjual ke sponsor-sponsor kalian, dikerjasamakan seperti jenengan tadi bilang packaging, seperti jenengan bilang branding di kemasan, itu bisa kalian jual ke sana. Karena kenapa? Karena ini pasti akan dibawa terus sama mereka-nya. Event selesai, itu saya ono pak brandingan nih. Kita mau beli butuh tak bawa mungkin. Ini kerjasama dengan pengisi acara. Apa? Ini kerjasama dengan komunitas. Lagi. Ini kerjasama dengan komunitas juga. Nah, jadi itu banyak sekali konten yang dimana kalian itu untuk mencari sponsor nggak cuma hanya sebatas sebuah event aja, tapi konten terus after eventnya itu apa yang kalian berikan ataupun kalian kalian berikan kepada sponsor, sehingga sponsor itu ketika tap in ke kalian itu nggak merasa aku mau sponsor satu event, enggak, ternyata kalian bekerja sama dengan jangka panjang. Sama seperti ini sama jangka panjang. Eventnya mari bayu tetap ono digawe wong terus masih ada dimanapun itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kita. Oke, teman-teman masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Mungkin kita ada sharing session sekitar 20 menit karena sudah tak booking jam 12. Ya 12. Setelah jam 12 silahkan booking nanti. Asik. Kalau sampai jam 12 itu masih masuk di bookingan saya. Oke, mantap. Monggo, misal teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang event, tentang produk atau malah beras. Monggo. Mungkin untuk teman-teman yang ini nggak apa kalau tanya yang produksi juga. Boleh. Produksi juga boleh kalau mau tanya nggak terbatas sama teman-teman yang event. Karena sebenarnya kita ini satu kesatuan, cuma perannya beda-beda. Nah. Yang istilahnya itu ya intinya kita nggak bisa jalan dewe-dewe. Kita jalani bareng. Karena kita nih tim yang acara. Kalau nggak ada teman-teman yang tim nyiapin produknya dengan sebaik mungkin, kita sudah nggak jalan. Nah kalau teman-teman punya produk terus yang depan-depan ini nggak jalan, ya sama aja. Jadi intinya kita sebenarnya kolaborasi, kita satu-satuan, cuma memang perannya itu beda-beda. Ada teman-teman yang menyiapkan senjata atau alat tempurnya. Nah baru teman-teman di sini sih peran di Arab gitu. Jadi itu teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo, silakan. Sabep mau tanya apa? Bebas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu di slide Mas. Menit. Terus ke fanpage bukan sih? Pencet ya? Oh bukan. Guys. Bukan. Yang awal aja tadi enggak apa-apa. Yang awal. 16. Awal. Monggo. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, tanya yuk. Monggo yang ngopi tadi, Mas. Kasih itu begini. Wah, lah ya kowe. Ya, monggo Mas Mi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau. Oh, sudah dapat sponsor semua di belakang? Ada yang sudah dapat sponsor atau brandingan atau ini partner? Belum. Kesulitannya di mana? Di mana? Kesulitannya di mana? Nah, kesulitannya di mana? Nanti tak tanya ke orangnya juga kalau kalian punya kesulitan. Kalau kawan anjir, mlebu. Mungkin ini Mas Ujal ya. Kalau Mas El. Bawa brand seperti Kipes sama bawa brand seperti teman-teman yang belum punya brand sama sekali itu kan beda. Jadi mungkin kalau kita ngomong Kipes, wah semua orang tahu tertarik untuk join gitu ya. Benar. Nah tapi itu kan sekarang. Benar. Dulu ketika awal pertama kita juga tidak seperti itu. Nah, benar pasti. Mungkin saya pengen Mas Gunjal agak sedikit throwback ke belakang. Benar. Ketika awal-awal Kipes ini dirunning, ketika orang itu masih belum
punya trust, belum percaya ini event bakalan benar-benar bisa running kak, ini benar-benar seperti yang ada di proposal ini kak, gitu ya. Karena kalau awal-awal mau bikin event yang pertama kali seperti itu kan salah satu kendala yang paling banyak dialami kan kepercayaan dari calon partner kita. Nah, kebetulan posisinya teman-teman ini adalah create event atau bikin produk yang memang belum ada brandingnya sama sekali karena mereka baru pertama kali bikin. Itu dulu gimana tipsnya ketika pertama kali Inkfest itu di running di tahun 2007? Kalau dulu kan sosial media nggak banter kayak sekarang mas ya. Jualan kita dulu di visi misi mas. Visi misi. Jualan kita tuh kita bilang ke sponsor. Jadi gini, sponsor akan menyponsori sebuah event ini, itu kita akan ajak lagi di event-event selanjutnya dengan harga yang berbeda yang pasti. Nah dengan harga tawar yang seperti itu ataupun trust ataupun mungkin ada beberapa koneksi entah itu pertemanan ataupun link yang lainnya, kita kerjasamanya itu di event A, tapi nantinya di slot di event yang akan datang pasti akan kita ajak dengan harga 50%. Jadi harapan besarku ke teman-teman di sini, event ini nggak running di saat itu aja. Kita kerjasamanya panjang nih, long last nih, event terus. Makanya kenapa kok sama Simpati itu hampir lebih dari 10 tahun pak. Piro 10 tahun, 11-an tahun lah. Pokoknya belasan sama Simpati running sama itu terus. Karena kenapa? Karena kita membuktikan dari awal yang dia berikan, ini beneran kan nggak event total. Seperti itu, enggak kita akan bikin sebuah event lagi. Tapi dalam pihak penyelenggara, itu kan kadang gambling. Ya. Semisal engkau umpamane gak akan berjalan di event selanjutnya, ya apa ya? Ini apa tanggung jawabku nang ngene sponsor tuh. Tapi sejujurnya sponsor itu mengeluarkan sebuah budget ataupun first money pada saat itu, ya wis digawe iku tok. Digawe iku tok di tahun tersebut iku mek digawe itu tok. Jadi di perusahaan itu ono sing jenenge timeline marketing pak. Dalam artian timeline marketing itu budget marketing ini dibuat apa aja itu ada. Dibuat event sendiri ataupun pameran seperti Honda dan kawan-kawan ataupun dibuat tap in yang ada di event-event yang lainnya. Nantinya di tahun depan pasti berubah lagi. Makanya kita pede-pedean meyakinkan sebuah sponsor itu bahwa kita nggak hanya nge-create satu event toh. Untuk urusan event yang akan datang kita akan pikir sambil berjalan. Tapi alhamdulillah pada saat itu kita jalan terus sampai 2024. Nah, ini bisa diyakinkan kepada teman-teman sponsor yang ada di sini ataupun yang ada di sini. Gimana caranya kita itu membawa si produk ini ke dalam event kita itu nggak cuma hari itu aja, tapi gaungnya itu saya tetap ono. Tahun depan kita akan bikin lagi, nanti kita akan ajak lagi. Jadi itu mungkin juga salah satu yang strategi yang bisa teman-teman jual. Dari mana kalau kita ngomong event kita itu sudah pasti running tiap tahun. Jadi kita sudah pasti running tiap tahun. Itu teman-teman. Itu mungkin salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai point selling untuk nego ke calon sponsorship atau calon partnership kita bahwa nanti kalau kamu mau ikut kita tahun depan kemungkinan bakalan kita ajak lagi. Benar. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada ya wes saya juga mau ngopi gitu loh. Asik. Itu. Oh, foto. Yang di belakang foto angop. Kon wena. Kon ya. Nah, itu. Sama kan nanti Ibu ya. Apa? Datangnya belakangan angop bisa. Enggak, itu lagi live itu kayaknya ya. Live TikTok. Mawar ya. Oke. Nah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah jelas semuanya? Jelas? Siap. Masih semangat? Nah, ini bukan untuk seakan-akan menyemangati kalian, tapi saya ingin sedikit cerita aja bahwa memang salah satu mata kuliah yang kalau digandeng itu agak cukup berat untuk teman-teman itu adalah BPTP 3 ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu mata kuliah di Institut Tasya Malang yang kebanyakan mahasiswa itu merasa mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang cukup berat karena praktis ini ya berbasis praktikal ya teman-teman. Memang ngerjain proyek yang di situ tuh kita ada targetnya gitu ya. Tapi teman-teman, saya beberapa kali ketemu dengan alumni dari Asia. Karena kalau ngomong Asia ini yo, saya itu cukup orang lama. Saya di Institut Tasya Malang itu mulai kuliah itu kan tahun
12 sampai saya ini jadi tahan di sini gitu ya. Nah, mulai 2012 intinya saya tuh ketemu dengan banyak alumni, banyak orang yang berhubungan dengan disertasi malam, terutama alumni. Nah, dan ketika tak tanya mata kuliah apa yang paling kau ingat? Satu, yang paling banyak disampaikan, yang paling jawaban terbanyak adalah bisnis praktis. Itu adalah yang paling banyak diingat dan menurut mereka kepake banget. Karena memang ngomong kalau kita mau bisnis praktis itu ya banyak drama-dramanya, banyak ya intrik-intriknya. Kalau saya bahkan ada salah satu alumni anak Probolinggo yang sampai sekarang saya masih kontak sama dia. Dia alumni dari teknik informatika, tapi pekerjaannya sekarang dia tidak ada hubungannya sama teknik informatika sama sekali. Dia sekarang punya IO, khususnya fokusnya di wedding organizer yang cukup gede di Kabupaten Probolinggo. Dia ketika tanya, Mas, kok sekarang begitu ya? Gara-gara pengalamannya di bisnis praktis ketika dia treatment. Jadi memang kalau dibilang agak sedikit berat, sabar no. Dan saya minta teman-teman ya harus komit, konsisten. Mungkin nilai untuk mahasiswa itu penting, tapi saya nggak suka kalau teman-teman di BP3 ini orientasinya cuma yang penting dapat nilai. Menurut kita, aku dosen, gitu ya, di BP3 ini nilai itu malah nggak penting sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah pengalaman apa yang teman-teman dapat ketika terjun di lapangan. Itu sebenarnya yang paling kita harapkan. Jadi nilai itu bonus teman-teman. Jadi nilai dapat A, dapat B, dapat C itu bonus. Tapi yang paling penting harus teman-teman pahami bahwa dengan ada mata kuliah ini teman-teman dapat pengalamannya itu. Jadi nggak cuma sekedar teori-teori. Oh, bikin event itu dibagi menjadi 3 pra, terus dari H sama after event. Kalau cuma kayak gitu gampang, ChatGPT aja. Ngapain kuliah? Ya. Kalau cuma kayak gitu, caranya bikin proposal sponsorship kayak apa? ChatGPT aja, nggak usah kuliah. Karena kalau kalian tanya ke ChatGPT buatkan saya proposal. Wah, api hasilnya ChatGPT. Tapi apakah proposal itu kita kasih sponsorship langsung deal? Enggak. Nah, supaya dia mau diceritakan gimana caranya negosiasi dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, nilai itu bonus. Kalau kalian cuma pengen dapat nilai cuma maunya yang teoritis, nggak usah kuliah, pakai ChatGPT aja. Nah bedanya teman-teman kuliah, terutama bedanya di kampus Asia. Nah kita pengen teman-teman itu praktek langsung, merasakan experience-nya secara langsung supaya ya ini itu benar-benar on itu teman-teman. Jadi itu di semangat no, dibuat no sampai akhir semester BP3. Dan sekali lagi pesan saya nggak pengen teman-teman cuma orientasinya nilai, tapi teman-teman harus dapat banyak pelajaran dari mata kuliah BP3 ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Masih ada sekitar 5 menit. Monggo. Masih bisa satu pertanyaan. Ini rencana running kapan masih belum tahu? Januari. Oh, Januari. Jadi kita memang persiapannya agak sedikit mepet karena ini kita ikut di mata kuliah. Oke. Jadi sebenarnya ikut di mata kuliah, kita UAS itu nanti kan di bulan Januari. Benar. Jadi Januari sekitar tanggal 24 Januari itu running eventnya. Oke. Ya molor-molornya mungkin 1 minggu kita lihat kalender event juga di Kota Malang. Pokoknya Januari ya? Sekitar bulan Januari untuk running event ini. Berarti Januari ku bulan terakhir sebelum puasaan. Ku get event itu biasanya. Ya, tuh. Makanya kita kalau itu karena setelah itu kita puasa biasanya sebelum puasa itu kan ada closingan event gitu ya. Iya. Event kita bisa ramai. Makanya teman-teman harus benar-benar coba dikomitkan di create sebagus mungkin nanti. Itu teman-teman ada yang pengen ditanyakan enggak? Jelas? Oke, kalau sudah jelas semuanya mungkin ada satu closing statement dari Mas Rizky mungkin sing gawe nyemangat arek-arek. Waduh. Aku soalnya main tuh Mas. Kalau Mas Rizky mungkin punya kata-kata penyemangat gitu ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Mas Rizky. Mas Boncer. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini sama seperti Mas El tadi bilang, ketika saya kuliah dulu hampir sama ketika sama seperti teman-teman yang ada di sini.
kita berjalan sama, kita bergerak di sama, dalam artian masing-masing mempunyai jurusan sama dengan tujuan yang sebenarnya harusnya sama juga toh ya. Ketika kita waktu SMA itu mempunyai pepatah di mana pepatah tersebut berbunyi harimau mati meninggalkan apa teman-teman? Meninggalkan apa yo? Harimau mati meninggalkan belang. Waduh. Gajah mati meninggalkan apa teman-teman? Gajah mati meninggalkan gading. Nah kita ini sebagai manusia mati meninggalkan apa teman-teman? Meninggalkan nama, diganti dong. Manusia mati meninggalkan karya. Asik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin video boleh ya? Boleh, boleh. Apa tadi aku bilang Asia, teman-teman bilang? Kuliah asik kekinian. Aku bilang Institut Asia, kuliah asik kekinian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok tak teks? Lek mampu ya. Ini katanya di-upload di Instagramku. Loh. Storyku. tapi Oh, enggak boleh ya? loh enggak apa-apa. Maksudnya kan aku gak endorse gitu loh. Oh, enggak, tak. Aku ya seneng gitu. Enggak. Oh ya, yang paling penting adalah nanti kalian harus kerjasama dengan media. Itu paling penting itu, kerjasama dengan media. Itu Malang Raya Info ataupun yang lainnya itu paling penting. Kayak kemarin teman-teman sudah ngelis ya untuk itu. Itu sama media cetak. Sorry, duluan media cetak, media web. Contoh kayak Malang Times. Nah, apa sih gunanya itu? Itu gunanya kayak adik-adik kalian nanti ketika akan membuat sebuah event juga. Lihat di Google itu cek ono lho. Tadi cek dadi pekereng. Oke, itu sih terakhir dari saya. Apa ngomongin? Institut Asia. Tadi teman-teman jawab kuliah asik kekinian. Ekspresinya yang kelihatan kita itu semangat dan senang. Oke, ngaruh-ngaruh gini ya, ngaruh-ngaruh gini ya. Oke. Mau disotekan? Enggak ini aja. Aku gini terus nanti ke teman-teman gini. Tak nek mripate siji-siji kok ngene. Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Institut Asia ya. Institut Asia. Ini mohon maaf ini Asianya Asia mana ini? Asia Malang. Institut Asia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dikta. Asik. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Bunda ya atas pengalamannya di ini. Bro. Pengalamannya di sini sudah pernah. Nah, untuk minggu depan teman-teman nanti silahkan dipantau, nanti akan ada info lebih lanjut dari pastinya masing-masing. Tapi intinya maksud saya semangat gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.